Jangan sambil jalan dong. Harapan sampai dia ya sampai dia dijemput Allah lagi. Udah jangan terlalu banyak drama lah. Kecewa aja, nggak apa-apa. Kita mau makan siang, anggap aja lagi berlibur ke Bandung. Gagal mencapai win-win solution dalam sidang mediasi, perseteruan Della Puspita dengan Kamil Zain di ranah hukum semakin mendidih. Della dan Arman Wosi yang datang lebih dulu ke Pengadilan Negeri Bekasi nampak sewot ketika bertemu Kamil di tangga. Esensi kasus hukum mereka seolah tertelan oleh dendam pribadi. Seperti anak sekolahan, Delpus dan Arman adu mulut dengan penyanyi dangdut asal Aceh itu. Jangan sambil jalan dong. Sebelum Kamil datang, Della dan Arman berusaha menahan kata agar tidak menjurus ujaran kebencian. Tapi amarah yang tertahan karena kasus hukum mereka semakin blunder membuat melontarkan kalimat yang cukup nyelekit. Harapannya, tuntutannya, harapan sampai dia ya sampai dia dijemput Allah lagi. Della sama Arman, udah jangan terlalu banyak drama lah. Kasus hukum Della versus Kamil mencuat sejak Januari 2025 lalu. Della dilaporkan Kamil atas dugaan penggelapan mobil. Namun perseteruan mereka di ranah hukum sejatinya adalah pelebaran kasus dugaan penipuan travel haji dan umroh yang dilaporkan Della ke pihak berwajib. Della yang rugi ratusan juta karena gagal berangkat umroh bersama belasan jamaah yang direkrutnya meminta pihak berwajib menciduk Acha Prayogi selaku pemilik travel yang diduga lepas tangan dan berusaha kabur. Kamil yang merupakan satu dari belasan jamaah umroh yang dirugikan yang sempat ikut Della dan Arman memburu Acha malah tergerak membantu Acha. Kamil meminjamkan mobil plus STNK miliknya kepada Acha, yang kemudian diserahkan Acha kepada Della dan Arman sebagai jaminan. Namun entah mengapa pada Februari 2025 tiba-tiba saja Kamil melaporkan kasus penggelapan mobil ke Polres Metro Bekasi. Della dan Arman yang cuma memegang unit dan STNK, sementara BPKB mobil masih berada di leasing, langsung menyerahkan mobil itu ke pihak kepolisian. Saat itulah terungkap bahwa yang dilaporkan Kamil tidak hanya Della dan Arman, tapi Acha Prayogi alias Prasya Asmarandana dilaporkan sebagai tergugat satu. Dari ketiga yang kita gugat ini, Acha, Della, Arman, artinya yang menurut saya akhlaknya yang berakhlak itu rasa-rasanya cuma Acha. Acha dari awal pinjam mobil Kamil dan kemudian dijaminkan ke Della sama Arman, tanggung jawabnya sampai saat ini masih berjalan. Masih peduli dengan kerugian Kamil. Kenapa dia nggak mau lapor polisi awalnya? Jadi gini, waktu itu memang mobil itu masih ada sama kita. Karena saya menunggu, dia membawa BPKB. BPKB itu kan artinya bukti pemilikan kendaraan bermotor. Walaupun itu belum ada BPKB-nya, masih leasing, itu nama di kontrak kan jelas. Dan berarti dia meragukan dong keabsahan yang sudah ditandatangani. Kalau kami dari T1 dari mewakili Acha ya, kalau ini hasil mediasi selesai, kewajiban yang menjadi kewajiban yang harus dibayarkan sesuai dengan permintaan penggugat kita lakukan. Karena berseteru di kasus lain, siapa sangka kasus penggelapan mobil lebih dulu P21 dan memasuki persidangan. Namun dalam sidang mediasi yang digelar kemarin, kubu Della Arman menegaskan bahwa mereka menolak damai. Hari ini aku, suami, dan tim lawyer datang ke sini itu untuk menghormati panggilan dari Pengadilan Negeri Bekasi. Jadi tujuannya sebenarnya bukan untuk mediasi. Merasa punya bukti dan saksi kuat bahwa mereka tidak melakukan penggelapan mobil,
Della dan Arman santuy menghadapi kubu Kemil. Dalam gugatannya, Kemil menggugat kerugian material lantaran mobilnya rusak selama dibawa Della Arman. Namun ganti rugi sebesar 600 juta yang digugat Kemil dinilai Della Arman tidak masuk akal. Mereka dalam mediasi mengusulkan agar ganti rugi sebesar 600 juta. Padahal kita tahu itu objek sengketa. Mobil itu kalau di internet aja itu cuma 285 juta. Jadi seperti nabrak kambing tapi ganti sapi. Sayangnya pada sidang mediasi kemarin Acha Prayogi tidak hadir. Pasca diciduk pihak berwajib, kabarnya kondisi fisik dan psikis Acha menurun drastis. Ya, untuk tersangka AP sudah dilakukan penahanan. Klien kami tidak hadir hari ini sebetulnya karena apa? Karena memang dalam penahanan pihak yang berwajib. Walaupun sekarang dibantar informasinya karena dalam keadaan sakit. Ya, untuk sementara memang tersangka AP ini sedang dalam pemeriksaan dokter. Sakitnya tahu, tapi kalau saya sebutkan kasihan aib orang kan, kita jaga juga. Itu ya penyakit yang menular lah. Melalui kuasa hukumnya, mantan artis laga yang pernah bersahabat dengan Della Puspita itu menyatakan sudah menunjukkan itikat baik dengan mengganti kerugian Della Arman secara mencicil. Namun Della Arman tak sabar hingga membawa kasus itu ke ranah hukum. Kami siap untuk membayar supaya clear lah ya, karena ini masalah gampang sekali untuk kita selesaikan di mediasi. Raut wajah kecewa Lisa Mariana alias LM, mantan model majalah pria dewasa, tak bisa disembunyikan. Usai menjalani sidang perdana gugatan perdata yang dilayangkannya di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat kemarin, Lisa kecewa lantaran mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil selaku tergugat tak hadir dalam sidang perdana kemarin. LM yang mengenakan setelan gaun warna hitam dipadu jaket warna pink diapit kuasa hukumnya, mengutarakan rasa kecewanya pada juru warta usai sidang perdana ditunda oleh majelis hakim karena ketidakhadiran RK. Kecewa aja, nggak apa-apa. Kita mau makan siang, anggap aja lagi berlibur ke Bandung. Tergugat terbukti tidak hadir memenuhi undangan pertama pengadilan. Dan tadi sudah disampaikan oleh majelis hakim bahwa panggilan persidangan itu telah sampai dan diterima baik di rumah beliau. Jadi menurut hukum akan dilakukan lagi panggilan kedua terhadap tergugat atau Bapak Ridwan Kamil. Sementara kuasa hukum RK berdalih sudah melayangkan surat permohonan pengunduran jadwal pembukaan sidang perdana kepada majelis hakim. Mereka juga berdalih jika ketidakhadiran kliennya dilatari oleh masalah administratif dan substansi kasus yang masih harus mereka pelajari secara matang. Tentu upaya-upaya seperti ini kan kami persiapkan secara matang. Jadi mohon bersabar aja. Jadi terbukti etika yang tidak hadir di sidang itu siapa gitu. Informasi lain beredar jika sidang perdana kemarin sempat diskors hingga 30 menit sebelum dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saat itu majelis hakim mendapatkan informasi jika RK akan hadir. Namun setelah 30 menit ditunggu, RK tetap tak muncul hingga akhirnya sidang perdana kasus perdata yang dilayangkan LM harus ditunda hingga Rabu esok. Tadi kan sempat diskors persidangan, katanya tergugat sudah hadir. Kita tunggu diskors persidangan, ternyata juga tidak hadir. Meski kecewa dengan ketidakhadiran pria yang diklaim sebagai ayah putri yang dilahirkannya, namun LM tetap berharap Rabu RK bisa hadir di sidang perdana nanti. Persidangan akan dilanjutkan di tanggal berapa tadi? 28. Kami berharap juga dari Bapak Ridwan Kamil bermartabatlah hadir, hargai setiap proses persidangan ini. Akan hadir terus. Akan selalu hadir kan? Akan selalu hadir mengutamakan. Ya, jika alasan kesibukan hingga syarat administrasi lain menjadi alasan RK, rasanya sulit diterima akal sehat. Pasalnya, kini RK tak lagi menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat.
Dengan begitu, otomatis kesibukan berkurang. Apalagi faktanya sejak pengakuan LM mencuat ke publik, RK terkesan menghindar dari buruan juru warta. Ia cenderung menepi dari hingar-bingar pemberitaan. Bahkan ketika bulan lalu tim barista sambangi 2 kediaman yang biasa dihuninya bersama sang istri, Atalia Praratia. Kondisi 2 rumah yang pernah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut tampak sepi. Bahkan salah satu rumah yang didesainnya sendiri dengan ornamen botol bekas dan pernah dipamerkan ke publik di kawasan Cigadung Selatan, Kota Bandung hanya dihuni kerabat dekat dari RK. Lantas di mana RK tinggal sejak kasus pengakuan LM mengguncang bahteranya? Ya, Kang Emilnya ada? Ada. Maksudnya ada siapa aja tuh? Saya sendiri. Oh, Bapak sendiri. Kelihatannya seperti dulu aja, tapi emang kesininya agak lebih, di depan tuh agak lebih sepi. Mudah-mudahan semuanya cepat selesai, berita itu ya emang berita bohong, harapannya gitu. Bukan hanya 2 rumah penuh nostalgia bagi keluarga RK yang kehangatannya mulai memudar sejak empunya kena sidak KPK dan tersengat pengakuan LM. Tapi karisma dan ketangguhan RK sebagai tokoh publik yang biasanya pede tampil di depan juru warta juga mulai memudar. Mantan Gubernur Jabar ini bahkan nyaris tak pernah terlihat bersama istrinya. Bahkan kebiasaannya pamer kemesraan dengan Bu Cinta di media sosial sudah tak lagi dilakukannya. Lantas benarkah RK tengah melakoni tirakat semedi menyendiri di suatu tempat? Atau belum cukup punya nyali untuk menemui LM di ruang sidang? Kita membuktikan fakta kita buka di persidangan ini. Pakai ahli hukum kan, dari tim hukum aja. Makasih ya. Oh iya Pak, siap. Kasih punten. Alih-alih hadir di sidang perdana selaku tergugat untuk memenuhi keinginan LM, RK terkesan hanya memasang lawan sebanding dengan LM, yakni Ayu Aulia, wanita yang selama ini diakui LM sebagai wasilah perkenalannya dengan RK. Lantas benarkah LM ingin segera bertemu satu ruangan dengan RK untuk menagih janji yang terucap hingga memulihkan reputasinya yang kadung dicap pengganggu rumah tangga orang lain? Sebaliknya, benarkah RK tak akan mewujudkan keinginan LM dan sengaja mengutus Ayu Aulia untuk meladeninya? Mungkin kalau ini akhirnya terungkap kan bisa jadi nilai plus untuk aku kan, bahwasannya semua orang punya masa lalu.